Baskoro NIM B200-120-376 dari kelas D. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu pengauditan manajemen. Dalam video ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang bab kertas kerja audit dan program audit. Kertas kerja audit sendiri merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat kertas kerja audit yang pertama yaitu sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, sebagai alat bagi atasan untuk mereview dan mengatasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga, sebagai alat pembuktian dari laporan hasil audit. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang terakhir, sebagai salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit yang pertama yaitu harus lengkap. Yang kedua, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. Yang keempat, sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Selanjutnya, memuat hal-hal yang penting relevan dengan audit. Selanjutnya, mempunyai tujuan yang jelas. Sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang, dan dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atas catatan reviewer. Bentuk dan isi kertas kerja audit. Manajemen menekankan pada bagaimana menyimpan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih rinci, bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sampul depan ditulis kertas kerja audit. Kemudian mengikuti bawahnya nama objek audit. Ditulis nama perusahaan atau unit yang diaudit. Yang kedua, program atau aktivitas yang diaudit. Ditulis program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, periode audit. Ditulis dengan periode program atau aktivitas yang diaudit. Kedua, halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dan kertas kerja audit tersebut. Yang ketiga, halaman selanjutnya secara berurutan adalah 1. Daftar simbol audit disertai penjelasannya. Yang kedua, tembusan surat tugas. Yang ketiga, program kerja audit. Yang keempat, kelompok-kelompok kertas kerja. Selanjutnya, isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Kelompok 1, audit pendahuluan meliputi subkelompok 1 dan subkelompok 2. Subkelompok 1, program kertas kerja audit pendahuluan. Subkelompok kedua yaitu hasil audit pendahuluan meliputi 1. Informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi subkelompok 1 dan subkelompok 2. Subkelompok 1 yaitu program kertas audit review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal control questionnaire atau ICQ yang digunakan. Subkelompok 2 yaitu hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi yang pertama, penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Yang kedua,
ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok yang ketiga yaitu audit lanjutan meliputi subkelompok 1 dan subkelompok 2. Subkelompok 1 yaitu program kertas audit lanjutan. Dan subkelompok yang kedua yaitu hasil audit lanjutan yang terdiri atas 1. Pengembangan temuan dan 2. Daftar temuan dan rekomendasi. Selanjutnya kelompok keempat yaitu laporan hasil audit meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama atau primary audit objective atau sub-sub tujuan audit yang telah ditetapkan. Pengorganisasian kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan utama atau primary audit objective atau sub-sub tujuan audit yang telah ditetapkan. Pengelompokan kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama atau sub-sub tujuan audit yang telah ditetapkan. Kertas kerja audit sendiri menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab dan akibat baik dalam bentuk temuan yang bersifat rinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit. Selanjutnya ada program kerja audit. Program kerja audit sendiri merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Manfaat dari penyusunan program kertas kerja audit antara lain: 1. Merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup tujuan serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Manfaat yang terakhir yaitu dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Dalam tahap program kerja audit, auditor harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Yang dimaksud identifikasi di sini disebut sebagai possible audit objective. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara atau tentative audit object. Pada tahap audit pengujian dan review atas pengendalian manajemen, program kerja audit biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen atau SPM yang diterapkan objek audit. Langkah-langkah kerja audit pada tahap audit ini harus mengarahkan auditor untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk merumuskan secara tepat tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Dari setiap kertas kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok, yaitu yang pertama informasi pendahuluan yang memuat tentang informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit dapat berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya. Yang kedua yaitu komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit
termasuk komentar auditor sendiri. Hal pokok yang kedua yaitu pernyataan tujuan audit, menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan audit, termasuk yang diharapkan dapat tercapai, dan cara pendekatan audit yang dipilih, serta pola pelaporan yang dikehendaki. Hal pokok yang ketiga yaitu instruksi-instruksi khusus, dan yang terakhir langkah-langkah kerja audit. Langkah-langkah kerja itu sendiri memuat tentang pengarahan-pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan auditnya, yaitu yang pertama audit pendahuluan, meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit. Selanjutnya pengumpulan informasi umum, penerapan peraturan, evaluasi prosedur kerja, dan sistem operasional. Yang ketiga, tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara. Dan yang terakhir, pembuatan ikhtisar dari hasil audit pendahuluan. Langkah yang kedua yaitu review dan pengujian pengendalian audit pendahuluan yang meliputi 1. Pengujian pengendalian manajemen, dan yang kedua, pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. Langkah yang ketiga yaitu audit lanjutan yang meliputi 1. Pengembangan temuan hasil audit pengujian pengendalian manajemen. Yang kedua, penyajian hasil audit lanjutan. Yang ketiga, pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit. Yang keempat, pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit. Dan yang terakhir, penyusunan rekomendasi. Begitu pentingnya fungsi program kerja audit dalam audit manajemen, maka penyusunan program kerja audit harus dibuat sedemikian rupa agar bisa digunakan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan audit. Berikut ini disajikan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit. Yang pertama, tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan, disertai dengan alasan-alasannya. Yang kelima, program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. Yang ketujuh, program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan relevansi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yang kesembilan, program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam isi dan pengucapan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.